Liga 1 2024-2025 telah selesai. Persib Bandung keluar sebagai juara. Adapun penghargaan lain yang diberikan untuk pemain-pemain Liga 1. Persib menyelesaikan musim sebagai juara Liga 1 dengan 69 poin dari 34 laga. Maung Bandung mencatatkan 19 kemenangan, 12 kali seri, dan hanya 3 kalah. Pertandingan terakhir pada pekan ke-34, tim besutan Bojan Hodak itu mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 3 gol Persib dicetak oleh Gustavo Franca, Tirondil Pino, dan David da Silva. 2 gol Persis Solo dicetak oleh Lautaro Belgia dan So Yamamoto. Penyerahan trofi juara untuk Persib dilakukan usai pertandingan ini. Selain itu, penghargaan lain juga diberikan seperti Fair Play Team jatuh kepada Malut United. Pemain terbaik Tirondil Pino. Sementara pemain muda terbaik diraih pilar Timnas Indonesia anak didik Sintayong Arkan Fikri. Top skor diperoleh Alex Martin. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho meraih gol terbaik. Berikut daftar penghargaan Liga 1 2024-2025. Juara Liga 1 Persib, Fair Play Team Malut United. Gol terbaik Rizky Ridho Persija. Pelatih terbaik Bojan Hodak Persib Bandung. Pemain muda terbaik Arkan Fikri Arema FC. Top skor Alex Martin Dewa United. Pemain terbaik Tirondil Pino Persib Bandung. Best 11 Alex Martin Dewa United, Mariano Peralta Borneo FC, Tirondil Pino Persib, Egy Maulana Fikri Dewa United, Yakob Sayuri Malut United, Mesidoro Dewa United, Victor Luis PSM, Gustavo Franca Persib Bandung, Rizky Ridho Persija, Fajar Fatur Rahman Borneo FC, Igor Rodriguez Persita. Meskipun tak lagi mendukung Timnas Indonesia, Sintayong mengaku masih sulit melupakan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa 5 tahun bersama Timnas Indonesia telah meninggalkan jejak mendalam di hatinya, baik secara profesional maupun emosional. Selama masa kepemimpinannya dari tahun 2020 hingga awal 2025, Sintayong berhasil membawa perubahan signifikan terhadap performa Timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, tim nasional mengalami peningkatan yang mencolok, tak hanya di level senior, tetapi juga kelompok umur. Pencapaian penting yang diraih salah satunya adalah membawa Timnas U23 Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sebuah prestasi yang membanggakan dan jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, Sintayong juga menjadi sosok di balik keberhasilan Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase tersebut, Indonesia bahkan sempat mencetak kemenangan besar dengan menumbangkan tim akuat dari Arab Saudi, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024 lalu. Kemenangan tersebut menjadi salah satu momen ikonik era kepemimpinan Sintayong. Dari wawancara, Sintayong mengungkapkan bahwa dirinya masih menyimpan perasaan terhadap para pemain yang pernah dilatihnya. Saya masih memiliki perasaan untuk mereka, karena mereka adalah pemain yang saya latih selama 5 tahun, ujarnya. Ia juga merasa bersyukur karena masih diingat dan dihargai oleh para pendukung Timnas Indonesia. Kini meski telah beralih peran sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dan menjabat sebagai Direktur Utama Seongnam FC, klub yang pernah dilatihnya, kenangan akan Timnas Indonesia masih lekat dalam benaknya. Sementara itu, posisi pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini dipegang oleh legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Di bawah arahannya, tim nasional mencatatkan hasil beragam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah 1-5 dari Australia, namun berhasil bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Meski era Sintayong telah berlalu, warisan kepelatihannya tetap terasa di tubuh Timnas Indonesia, baik dalam mentalitas, disiplin maupun kepercayaan diri yang kini semakin menguat. Perpisahan mungkin telah terjadi, tetapi ikatan emosional antara Sintayong dan tim Garuda tampaknya akan tetap abadi.
Elkan Bagot akhirnya angkat bicara yang jujur-jujuran soal peluang kembali membela timnas Indonesia setelah melewatkan panggilan terkini karena dikabarkan ingin fokus membela klub. Sang bek tengah berusia 22 tahun merupakan salah satu pemain diaspora yang dirindukan oleh para fans timnas Indonesia. Sebab Bagot tidak pernah bermain untuk skuad Garuda lagi sejak Januari 2024 lalu di Piala Asia 2023. Permasalahannya diduga berawal dari penolakan di bulan Mei 2024 karena timnas Indonesia U23 memerlukan dia di playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas Indonesia saat itu Sintayong kemungkinan kesal terhadap penolakan Bagot yang akhirnya tidak dipanggil pada bulan Juni dan September di tahun lalu. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Bagot kemudian absen lagi di bulan Oktober dan November saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selagi persoalan awal tadinya diperkirakan terletak pada Sintayong, harapan muncul untuk Bagot setelah sang pelatih dipecat PSSI pada Januari 2025. Namun demikian, bek tengah yang dipinjamkan ke Blackpool pada musim ini tersebut ternyata kembali melewatkan panggilan pada bulan Maret lalu. Pada saat itu Blackpool memang memiliki pertandingan di kasta ketiga Liga Inggris. Dan Bagot juga berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik usai pulih dari cedera. Kini, setelah Blackpool menamatkan musim, ada harapan bagi Bagot masuk kembali ke skuad timnas Indonesia. Namun demikian, namanya kembali tidak ada dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga melawan Cina dan Jepang. Exo PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ketiadaan Bagot adalah karena dirinya masih ingin fokus membela klub. Elkan Bagot ini sudah kami tanyakan sejak lama, bahwa ia fokus untuk klub, ujar Arya. Jadi kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain. Kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus permainannya di klub. Kenapa? Walaupun mungkin lagi libur, tetapi tetap saja dia fokus di sana. Kita berikan keleluasan bagi pemain untuk fokus di sana. Pungkas Arya Sinulinga menjadikan penjelasannya terkait alasan Elkan Bagot. Namun begitu, klubnya Blackpool dan juga klub induk Bagot, Ipswich Town, sudah tidak memiliki pertandingan lagi di saat timnas Indonesia berlaga bulan depan. Baru-baru ini Bagot ketahuan sedang berada di Jakarta sebagainya, yang dimanakan juga ada dalam beberapa pernyataan yang ditanyakan oleh beberapa artikel. Dia pertanyakannya apakah Bagot ini ingin bermain lagi untuk timnas Indonesia, dan sang pemain berusia 22 tahun membalas dengan tunggu saja dan lihat nanti. Mungkinkah itu mengindikasikan apakah Bagot sebenarnya masih ingin membela skuad Garuda pada musim ini? Peluang untuknya kembali ke timnas Indonesia kembali membuncang seiring dengan cederanya yang dialami oleh Miss Hilgers, bek Indonesia. Sang pemain yang berusia 24 tahun menderita cedera pada pertandingan SC20 melawan Ajax Amsterdam. Hilgers pun absen saat 20 menghadapi Nijmegen pada laga dini hari yang mengindikasikan kondisi buruknya.